Sahabat DKB, senang dapat kembali jumpa dengan Anda acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Suarso, pembantu percakapan kita. Kita seperti biasa akan berbincang tentang hal-hal yang kita pandang perlu kita dalami, ya, supaya dengan demikian kita dapat semakin diperkaya dalam memahami Tuhan, dalam merespons isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kali ini kita bicara mengenai satu topik God spot. Apakah memang ada? Dan untuk membahas ini telah datang studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukita Sindaga. Selamat datang Pak Martin. Ya, selamat bertemu lagi. Arlianus, salam sehat. Iya. Tentu sudah tidak asing karena Pak Martin narasumber kita yang tetap di acara ini. Terima kasih. Ya. Beliau adalah pendeta GKPS. Gereja Kristen Protestan Simalungun. Ya. Dan seorang dosen juga Pak Martin di STFT dan di STF Trekara, dan tenaga ahli di kantor pembinaan ideologi Pancasila, ya. Nah Pak Martin, kita bicara mengenai God spot ini di mungkin 2 atau 3 tahun lalu, saya lupa itu, di lingkungan GKI di sini di wilayah Jawa Barat sebenarnya pernah ada cukup ramai diskusi tentang ini. Oh, luar biasa kalau ada percakapan waktu itu. Kita mengundang narasumber itu Dr. Eka, ahli bedah saraf yang sangat, Profesor Eka lah, yang sangat terkenal itu. Baik. Ya, dia memberi ulasan, lalu itu yang hadir para pendeta dalam konferensi pendeta. Ya. Tapi saya tidak mau cerita tentang itu. Ya, kita bicara tentang ini. Dan dulu sudah ada YKB yang merekam belum ya? Belum. Udah ada YKB tapi nggak merekam waktu itu. Jadi ini kesempatan. Katanya dalam otak kita ini ada suatu tempat yang secara khusus menjadi ruang tentang kesadaran akan Tuhan. Nah, pertanyaan saya Pak Martin, kalau itu kan asumsinya atau itu yang diperbincangkan bahwa dalam otak kita ada suatu tempat yang secara khusus menjadi ruang khusus bagi kesadaran akan Tuhan. Apakah memang Allah yang lalu kan Pak Martin pernah kita ngomong tentang Allah yang luar biasa. Oke. Kalau saya boleh pakai istilah itu dalam arti yang sudah dikoreksi oleh Pak Martin tentu saja. Apakah memang Allah yang luar biasa itu sedemikian mendalamnya memasuki kehidupan manusia sehingga ia menciptakan satu titik tertentu, titik kesadaran di dalam syaraf kita, syaraf pusat kita, untuk menjadi tempat di mana ia akan sebutlah dikenali, diingat oleh manusia. Itu luar biasa sekali ya. Mungkin jawabnya dengan cepat. Otak kita akhirnya merekam kesadaran kita, akhirnya merekam hal-hal yang terkait dengan Tuhan, dengan yang bersifat rohani, gitu ya. Jadi apakah ada satu spot gitu ya? Kadang-kadang kan otak kita, katakanlah kalau ada orang stroke ya, kita bilang dia nggak bisa lagi bicara ini karena sudah terganggu saraf bicaranya, dia tidak bisa lagi membedakan warna karena sudah terganggu saraf penglihatannya dan lain-lain. Dan apakah soal Tuhan bisa menemukan satu titik itu? Ya, ini memang jadi kontroversi. Kadang-kadang majalah Times, majalah rohani juga kadang-kadang memuat ini ada satu titik rohani gitu ya. Mungkin tepatnya bahwa ada satu proses dalam jaringan elektrik otak kita gitu ya, yang akhirnya menyimpan memori, merekam dalam kesadaran apa yang disebut hal-hal terkait dengan Tuhan. Jadi istilah G-spot, God spot itu kurang tepat gitu ya sebenarnya. Tapi itu sebenarnya mau mengatakan bahwa rekaman tentang ketuhanan itu sudah jutaan tahun ada dalam manusia, dalam kesadarannya. Dan menurut saya di situ titik awal mendiskusikan hal itu. Nah, apakah kalau begitu seperti hal-hal lain, unsur emosi misalnya, unsur rasio atau bahasa lah, yang punya tempat tertentu di otak kita, apakah sisi atau rekaman kehidupan spiritual, rekaman tentang Allah itu juga emang tercipta karena kerja otak kita? Begitu Pak Martin? Ya, rekaman itu tentu karena kesadaran kita gitu ya, menangkap
hal-hal yang terkait dengan Tuhan gitu ya, lalu menyimpan memorinya, dan ketika memori itu disimpan memang kompleks sekali, kita nggak tahu di mana titiknya, karena menurut beberapa ahli otak, jadi kita ini sekarang karena di zaman pandemi ini kan kita jadi makin sensitif tentang kesehatan gitu ya, jadi kita belajar otak juga lah akhirnya. Tapi yang paling penting bagi kita bukan belajar otak, bukan menjadi ahli otak kita, tapi kita jadi mendalami bagaimana dengan pikiran, gitu kan ya? Apakah memang otak adalah pikiran? Bahkan ada satu judul buku yang mengatakan your brain is yourself, gitu ya. Dirimu itu ya otakmu, gitu. Apakah memang itu saja? Sebab kan kita punya, kadang-kadang ada orang mengatakan ini otaknya bagus tapi pikirannya kok nggak jelas gitu. Jadi nggak nyambung antara otak dan pikiran ya. Iya. Tapi ada yang mengatakan ini otaknya udah stroke tapi jadi Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid. Iya, iya. Gitu. Iya. Jadi kita juga perlu bertanya, Pak Arlianus, apa kaitan antara otak dan pikiran? Baru nanti antara otak dan kesadaran tentang yang ilahi, ya, yang nanti mengembangkan sifat atau kemampuan kita untuk percaya, gitu. Jadi memang di situ duduk percakapannya yang kompleks itu, sehingga mungkin saya hanya bisa mengatakan dulu bahwa otak kita menyimpan memori tentang yang ilahi karena kesadaran kita. Dan kesadaran itu bagian dari pikiran ya, karena kesadaran itu telah sedemikian lama merenungkannya, sehingga ada katakanlah memori tentang Tuhan di kepala kita, di otak kita. Kesadaran itu hasil kerja otak juga. Ya, itu memang luar biasa proses ahli-ahlinya ya. Misalnya ada seorang Indonesia sebenarnya, orang Medan, Arvin Go misalnya, yang belajar doktor dan sudah tamat ahli kesehatan di John Hopkins ya, di Amerika Serikat. Luar biasa, dia tinggal studi di sana, tapi juga dia belajar teologi, master teologi juga. Jadi menurut saya kombinasi baru ini ya. Dan sekarang memang di dunia sains dan teologi itu sudah menjadi satu paket studi yang mendalam ya. Tapi juga ada orang Indonesia, Ryu Hasan misalnya, ahli dokter bedah, yang seolah-olah sedang mengatakan ya otakmu itu ya itu ajalah yang bisa kita dasarkan untuk semua hal, emosi, iman, percaya, tergantung pada otak begitu ya. Jadi memang di situ arah diskusinya. Dari mana kesadaran itu, Pak Martin? Kesadaran akan Tuhan lah sebut. Nah, itu memang kompleks sekali, Pak Arlianus. Jadi memang kita bahkan menurut orang seperti Daniel Dennett misalnya ya, dan sekarang bukunya sudah dijual juga di toko-toko buku tentang ragam akal budi ya, tentang temuannya kapan kesadaran itu muncul gitu ya. Dan menurut dia itu proses evolusi, Pak. Jadi kesadaran kita itu tidak langsung ada di otak, tapi itu adalah evolusi yang panjang sekali. Binatang punya otak, tikus punya otak, dan menurut dia begitu tikus misalnya lari dikejar, ya, katakanlah oleh ular, tikus itu punya pikiran untuk menghindar. Tapi tikus itu ketika dia menghindar, dia tidak berpikir dan dia tidak sadar, aku lagi sembunyi ini, enggak gitu. Cuman dia tahu aja dia harus mengambil sikap menghindar kalau ada pemangsanya, begitulah. Oke. Insting begitu. Boleh disebut insting, tapi itu berkembang dalam rekaman otak. Jadi menurut Daniel Dennett, setiap makhluk gitu ya, bahkan bunga pun, virus pun, bakteri pun, dan juga tentu saja manusia, selalu mengambil sikap intensional, kedudukan intensional istilahnya, intentional stance. Jadi misalnya bakteri atau virus lah yang kita sekarang berebak ini ya Pak ya, dia selalu seperti mencari apa yang disebut RNA di luarnya, lalu dengan itu dia bisa melepas dirinya untuk bergabung dengan RNA protein di tempat lain, dan itulah yang disebut tular. Tapi dia sebenarnya kedudukannya intensi, punya keterarahan, punya gerak agar dia
sampai agar dia mereplikasi, agar dia semakin tangguh, agar dia semakin kuat ya. Jadi dari virus, bakteri sampai anjing, sampai kucing, sampai kita selalu seperti itu. Nah, dengan kita punya intention ya, disitulah dari sudut evolusi nih ya muncul otak ya yang menggerakkan tapi juga yang merekam hal-hal yang ada di luar agar sekali lagi seperti tikus ya, tikus punya otak, anjing punya otak, dia bisa terarah untuk mencari makanan, tapi dia juga tahu beberapa hal yang membuat dia terhindar dari ancaman ya. Jadi suasana kehidupan itu digerakkan oleh otak untuk memperhatikan dan untuk terarah, untuk menghindar, tapi itu belum dalam bentuk kesadaran, kira-kira begitu. Jadi kesadaran itu, khususnya kesadaran akan Tuhan itu berarti sebenarnya kalau itu sebuah proses evolusi, berarti begitu seseorang lahir, kesadaran akan Tuhan itu sudah ada dalam dirinya. Manusia yang lahir sekarang gitu ya, tampaknya belum ada. Karena kesadaran itu menempuh satu proses tertentu. Saya nggak tahu apakah dalam katakanlah struktur otak kita otomatis muncul kesadaran, ya. Tapi menurut para ahli kognitif, menurut para ahli biologi kognitif, kesadaran itu hanya muncul ketika manusia, ketika makhluk itu mulai berbahasa. Jadi burung mengucapkan sesuatu dan burung yang lain menangkap, tapi itu hanya percakapan yang saling memberi sinyal, misalnya ada bahaya atau burung sedang bernyanyi untuk memikat pasangannya dengan dia bernyanyi dengan siulannya begitu. Nah, manusia menurut para ahli biologi kognitif hanya memiliki kesadaran ketika manusia itu mengeluarkan bunyi ya, dan bunyi itu menciptakan bahasa. Jadi kemampuan otak kita menyebutkan bunyi lalu menjadikan bunyi itu bahasa dengan pengertian, itu menjadi asal muasal kemampuan manusia untuk berkesadaran. Jadi menurut saya langkah itu ditempuh dulu ya, makanya manusia berkesadaran. Jadi artinya itu berevolusi itu dalam artian sebenarnya kesadaran akan Tuhan bukan dari generasi ke generasi. Nah, tetapi ia berevolusi dalam diri satu orang manusia begitu. Walaupun ada yang dipadatkan karena ada hasil ketika dia mulai mengerti bahasa, orang sudah memadatkan berbagai macam perkembangan sebelumnya itu untuk diinformasikan begitu. Ya, betul. Dalam jadi evolusi itu kan memang dua hal ya. Darwin itu mengembangkan bahwa setiap makhluk itu selalu semakin tangguh. Dengan survival of the fittest ya, yang fit ya, bukan yang kuat saja tapi yang bisa beradaptasi, yang tangguh. Tapi selain Darwin ada Mendel ya, yang mengembangkan bahwa ada rekaman dalam DNA kita mengenai kemampuan-kemampuan yang kita terima dari orang tua kita. Kemampuan berbahasa kan, setiap manusia kan tidak harus menempuh jutaan evolusi karena sudah disimpan di DNA. Itu kemampuan kita untuk nanti mengeluarkan bahasa, bunyi gitu ya. Lalu dengan demikian otak dengan cepat membentuk kesadarannya begitu. Jadi sebutlah bahan dasar kesadarannya sudah ada. Sudah dibawa oleh DNA. Dan kesadaran itu makin lama makin canggih karena otak kita makin lama makin tangguh untuk menghadapi banyak informasi. Nah, tapi itu belum otomatis dalam sejarahnya ya menciptakan kesadaran akan Tuhan. Oke. Ya. Itu kesadaran secara umum. Kesadaran secara umum bahwa makhluk kita manusia ini karena bahasanya mampu menciptakan memori,
lalu dalam memori-memori di kepala itu yang diberikan oleh neuron-neuron ini tercipta semacam gema, semacam gaung gitu ya di kepala kita, dan antara gaung ini untuk mengelolanya muncullah pikiran. Jadi mungkin dalam binatang hanya sedikit sekali level kemampuannya untuk mengatur semua yang terjadi di kepalanya itu hasil dari apa yang dia dengar, dia lihat gitu ya. Mungkin anjing ketika namanya kita ulang-ulang, dia bisa tahu, oh itu supaya aku bangun misalnya ya. Tapi dengan otak kita yang 86 miliar sel-sel saraf neuron itu, gema-gema itu lama-lama dikoordinasikan sendiri. Di sirkuit-sirkuit di kepala kita terkoordinasi sehingga lahirlah pikiran. Oke, kalau begitu sejak kapan kesadaran akan Tuhan itu muncul setelah beberapa informasi berikut ini? Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Skarosa, pemandu percakapan kita dengan Bapak Pendeta Martin Lukito Sinaga sebagai narasumber kita. Kita bicara tentang God's Path, apakah memang ada. Pak Martin tadi bilang kan bahwa kesadaran itu ada modal karena ada terbawa dalam DNA kita, tapi bukan kesadaran akan Tuhan. Kesadaran akan Tuhan itu kapan mulai munculnya, Pak? Jadi kesadaran sekali lagi kita bawa melalui DNA ya dari orang tua kita yang telah menempuh kemampuan berbahasa, sebab dari bahasalah muncul kesadaran, karena dengan adanya bahasa hal-hal yang abstrak kita bisa rekam beri nama barangkali, beri nama sehingga kita bisa punya kesadaran. Oke. Nah, kesadaran akan Tuhan kapan, kan begitu ya pertanyaannya ya. Menurut orang seperti Daniel Dennett ini, kesadaran akan Tuhan itu sebenarnya hal yang dimulai oleh cara bekerja otak, yaitu kalau kita misalnya mendengar sesuatu, atau kalau seekor anjing misalnya mendengar ada gedebuk jatuh, dia kan terbangun ya, dan dia mengatakan ada penyebabnya, ada agen yang membuat ini terjadi. Nah, jadi menurut Daniel Dennett, otak kita itu bekerja dengan selalu melihat ini disebabkan oleh apa, kan gitu ya. Ini dikarenakan oleh apa, dan itu yang melahirkan apa yang disebut kesadaran bahwa ada agen yang
bisa menjelaskan kenapa ini terjadi. Dan dengan proses evolusi, agen yang menjelaskan ini terjadi, agen yang menjelaskan saya sakit, agen yang menjelaskan kenapa matahari terbit, itu menciptakan satu istilahnya meme, ya, satu warisan ide, ada Tuhan. Gitu. Nah, menurut beberapa ahli misalnya, ketika manusia bermimpi, gitu ya, manusia seperti dikejutkan bahwa kok ada realitas yang seperti rohani gitu ya, seperti tidak bisa dia pegang tapi ada di mimpinya, dan itu juga membuat orang mengatakan ada yang rohani sebenarnya yang di sekitar kita. Jadi itu kurang lebih penyebab munculnya kesadaran akan Tuhan dalam proses evolusi otak. Kalau begitu, apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya dengan sudah munculnya atau adanya kesadaran akan Tuhan itu dalam otak kita, yang mungkin orang itu bilang itu apa, God spot begitu ya, atau bahwa ada dalam kesadaran, apakah itu berarti sebenarnya keberadaan Tuhan atau kehidupan religius itu, kalau saya bawa ke sana sedikit, itu akan terus ada, terus tumbuh dalam diri manusia. Karena itu sudah dimiliki oleh manusia dalam proses evolusi itu. Jadi memang kesadaran akan Tuhan itu adalah proses otak dan kesadaran kita, pikiran kita ya, untuk menunjuk adanya agen penyebab, kan gitu ya. Dan itu sedemikian lama terpatri, dan dalam istilah Dawkins atau dalam istilah Daniel Dennett, itu menjadi meme, menjadi informasi yang berkelanjutan gitu ya, bahwa oh ini sebabnya itu, ini sebabnya itu, dan itu yang membuat memang kesadaran akan Tuhan itu terus ada dalam kepala kita, ada dalam pikiran dan kesadaran kita memang. Tentu para ahli mengatakan, ya tugas saya, terutama para ahli yang ateistik ya, mereka mengatakan tugas saya untuk mengatakan bahwa kesadaran itu perlu dihilangkan, jangan sadar itu lagi dong gitu ya. Tapi sadar yang lain gitu. Walaupun di pihak lain para ahli mengatakan dengan kita mengatakan ada Tuhan gitu ya, ketika kita tidak tahu sebabnya mengapa kan gitu ya, itu menolong manusia jutaan tahun untuk terus berkembang maju gitu. Nah, tapi kalau dihilangkan itu kesadaran seperti itu, bisa-bisa manusia sebatang kara ini menghadapi itu semua ya. Nah, apakah memang sains akan bisa menjelaskan semuanya, itu juga menjadi pertanyaan ya. Jadi kalau begitu Pak Martin, kesadaran akan Tuhan itu sebenarnya lebih banyak, kalau tidak melulu, bergantung pada faktor luar manusia. Jadi orang manusia yang lahir itu, sebuah anak lahir, kesadarannya akan Tuhan itu bergantung pada informasi-informasi yang ia dapatkan secara kemampuan berbahasanya bertumbuh begitu. Tentu, ya. Tapi memang seperti kita katakan, di dalam rekaman DNA itu ada kemampuan ya yang kita wariskan untuk dengan cepat berkembang luar biasa. Katanya seorang anak itu satu hari bisa merekam 12 kata baru, berarti 12 simbolik representatif kan, kata itu kuda itu ya, baru nanti dia bisa mengerti misalnya kehendak. Wah, berarti canggih sekali, anak udah tahu kehendak, berarti di situ ada perasaan gitu ya. Nah, dengan itu memang dia cepat sekali untuk nanti kalau diberitahu informasi dari luar, cepat sekali dia untuk juga menjadi seorang yang sadar akan Tuhan memang. Jadi kalau kembali kepada topik kita God spot, apakah memang ada? Apakah artinya, walaupun tadi Pak Martin udah menyinggung sedikit, berarti sebenarnya yang orang sebut sebagai God spot itu tidak ada begitu? Dalam arti tidak ada satu titik ya, entah di mana gitu ya. Kalau itu misalnya stroke, tiba-tiba Tuhan hilang gitu, itu tidak ada ya. Jadi God spot itu hanya mau mengatakan bahwa sirkuit-sirkuit otak kita, terutama mungkin otak yang terkait dengan perasaan, emosi, di sirkuit itu tersimpan memori yang kita dapat dari luar,
yang membuat Tuhan itu bisa diingat, bisa dipercakapkan, yang membuat orang bisa secara emosional misalnya bermohon kepada Tuhan karena ada rekaman mengenai cerita-cerita informasi dari luar gitu ya, tentang Tuhan yang ada di otak kita. Jadi artinya dengan ilmu kedokteran misalnya, itu kita, karena kan tidak, kalau orang stroke kan bisa diperbaiki nih. Ya. Jadi kalau kehidupan keagamaan orang mabok agama nggak bisa diperbaiki dengan ilmu kedokteran ya. Kalau mabuk agama memang harusnya dia dikasih minum susu duniawi agar alkohol agamanya berkurang gitulah, atau lebih sadar gitulah. Jadi artinya sebenarnya pertumbuhan kesadaran manusia kita ini akan yang ilahi, akan Tuhan itu sangat bergantung pada lingkungan kita. Ya, tergantung pada asupannya. Asupannya kan. Ya, dan tergantung juga pada mekanisme berpikir seperti apa yang dikembangkannya. Jadi kalau ruang-ruang emosionalnya terlalu diperbesar ya, kalau anak tidak dilatih untuk lebih rasional, kalau anak tidak dilatih untuk lebih terbuka, maka memang sirkuit-sirkuit memori ini bisa dipenuhi dengan serba Tuhan dan serba agama memang ya. Jadi artinya sebenarnya tadi kesadaran yang kita terima atau terbawa melalui DNA itu sedemikian lemahnya sehingga sebenarnya gampang dihilangkan dengan asupan-asupan yang bertentangan dengan kesadaran akan Allah. Sepertinya misalnya dalam beberapa tempat tertentu seperti Eropa begitu ya, mereka seperti sudah kehilangan kesadaran akan Allah gitu. Anak-anak mudanya ya terutama, karena memang asupan itu sudah sedemikian berkurang ya. Jadi dalam memorinya nggak ada lagi, dalam kesadarannya itu bukan menjadi satu katakanlah jawaban lagi, sehingga dia mencari jawaban di tempat lain yang ada di kepalanya tentu saja, yang diberitahu kepada kepalanya gitulah. Nah, kesadaran bahwa kesadaran akan Tuhan itu ya, maksudnya pengetahuan kita lah bahwa kesadaran akan Tuhan itu bergantung banyak pada lingkungan, pada asupan, itu kan berarti sebenarnya menyediakan sebuah, saya pakai istilah ini untuk membuat istilah, sebuah medan tempur begitu. Antara yang mengatakan kesadaran ini perlu kita pelihara dan yang mengatakan ini bahaya, hilangkan dari kesadaran. Wah, ini kesadaran, pertanyaan dengan kesadaran tinggi nih. Dan memang orang-orang seperti Dawkins ya, mereka dinamai sebagai 4 penunggang kuda, yaitu yang dari kitab Wahyu, dan mereka sekarang menjadi, pakai bahasa tertentu, pekabar Injil ateisme. Dawkins misalnya pakai mobil tingkat 2 Inggris itu, dia mengatakan there is probably no God, be happy and go to works katanya. Jadi dia mau mengatakan jangan sampai kalian diperdaya oleh kesadaran religius, ada kesadaran yang lebih penting yang menurutnya berdasar pada studi ilmiah biologi Darwinisme ya, DNA, dan ini scientific katanya. Jadi ada memang pertempuran dan ideologi-ideologi besar kan mencoba, Pak Arliano, misalnya komunisme di Soviet dulu ya, bahkan dengan jelas mengatakan agama itu mengikut Marx lah ya, adalah candu ya. Saya misalnya pernah punya teman di Vietnam gitu, saya tanya, kalau kalian merasa agama itu bermasalah menurut ideologi negaramu, lalu bagaimana kamu mencari dimensi religius kan gitu ya. Dan dia mengatakan dengan seni katanya, dengan musik saya bisa ya. Jadi emang itu ajang pertempuran ya yang berlaku, dan menurut saya diperlukan dari kita bahwa memang bagaimana kita bisa melakukan apologetika, dalam arti bahwa keterarahan kita pada Tuhan itu bukan semata-mata karena kita sedang mengalami masalah gitu ya, tapi
otak kita yang canggih, yang merekam banyak memori, ternyata cukup mampu untuk lebih mengenal Allah begitu. Ya. Jadi Allah itu kita kenal karena cara mengenal kita semakin canggih, yaitu otak kita sendiri gitulah. Agar jangan orang mengira kalau pikiranmu tentang Tuhan hilang, Tuhan itu hilang juga, enggak juga gitu ya. Jadi menurut saya di situ isu yang tadi Pak Adrianus bilang, ini pertempuran juga ternyata, ya kurang lebih seperti itu. Ya. Pertempuran yang semakin keras kelihatannya. Ya sering disebut sebagai culture war ya, pertempuran kultural gitulah. Dan memang misalnya di Amerika kan sekarang jelas sekali misalnya culture war antara kelompok Trump ya dengan para Demokrat, sebab kata Trump kelompok Demokrat telah menjadi sekuler gitu ya, kamilah yang Kristiani misalnya, itu memang ada. Dan juga pertempuran yang mengatakan udahlah otakmu itu kau pakai aja untuk hal-hal yang lebih ilmiah gitu. Tapi kita mengatakan otak saya mampu mengenal yang ilmiah, tapi juga mampu mengenal Tuhan. Nah, menurut saya itu gunanya kita mengerti juga apa yang disebut psikologi kognitif dan perkembangan kesadaran dan otak manusia, menurut saya. Nah, sebenarnya kan kesadaran akan Tuhan itu kan sudah tumbuh berabad-abad mestinya, berpuluh abad barangkali. Ya, mungkin ribuan tahun ya. Dan kenapa tiba-tiba, apakah melulu karena perkembangan ilmu pengetahuan, sains begitu, sehingga orang mengatakan kesadaran itu kesadaran yang tidak perlu dipelihara karena itu mungkin tidak mendukung kehidupan. Apa yang membuat titik balik ya? Orang-orang, para ilmuwan mengatakan, Allah itu mungkin tidak ada, ya. Jangan percayalah, jangan habiskan energimu untuk sesuatu yang tidak pasti. Tapi setelah pesan-pesan berikut, Pak Martin. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Dairi, Paneis Manah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringo Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Agama Kasih Indonesia. Saya Pendeta Nusla Rosa, pemandu percakapan kita dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Kita bicara tentang God Spot, apakah memang ada? Ini segmen terakhir, tapi Anda tentu masih bisa memberikan komentar, pertanyaan di kolom komentar yang tersedia. Pak Martin, melanjutkan tadi di segmen 2, Pak. Pertanyaan yang berat dan cerdas. Ribuan tahun lah kesadaran akan Tuhan itu telah menolong manusia sebenarnya, berkembang, mengalami kegembiraan, kedamaian. Lalu apa yang terjadi? Apakah melulu karena sains? Orang-orang tertentu, para ilmuwan itu mengatakan kesadaran itu yang memang berproses di otak, itu lebih baik kamu hentikan. Bekerjalah, lakukanlah apa yang bisa, jangan habiskan waktu untuk memikirkan hal semacam itu. Apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin kita bisa bilang 2 ya menjadi penyebabnya, Pak Arlianus. Memang pertama-tama agama telah berhasil membantu manusia untuk bergembira, untuk menerima tragedi bahkan ya. Bahkan kalau kita bilang sekarang ya, agama seperti Buddhisme dan Hindu telah menolong ibu-ibu gitu untuk sehat karena beryoga gitu ya. Sehingga mereka bisa mengatur pernafasan, kalau nggak terengah-engah sekali habis disuruh sana-sini kan gitu ya. Tapi dengan bantuan itu agama punya klaim-klaim yang bersifat pengetahuan kan. Jadi agama kadang-kadang mengira pengetahuannya yang lalu masih bisa menjelaskan kehidupan yang sekarang ini ya. Pengetahuan yang lalu agama itu kan kadang-kadang punya aspek yang kita anggap tidak memadai lagi. Katakanlah agama yang misalnya mengkategorikan orang yang sakit sebagai orang yang sedang dihukum Tuhan, kan gitu ya. Agama yang mengatakan bahwa kenapa terjadi bencana karena kamu kurang banyak berdoa. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu menurut para saintis dianggap tidak bisa lagi menjelaskan dan membuat hidup kita sekarang bisa dipahami. Jadi karena itulah banyak yang mengatakan ada sejumlah kesadaran yang kiranya bertransformasi dong. Nah, kita bersyukur misalnya dalam kekristenan kita nggak ngotot lagi mengatakan dunia ini 6 hari. Ini miliaran tahun gitu ya. Bahkan menurut saya ini kelebihan gereja Katolik, mereka punya pusat pontifikal untuk sains dan Paus Benediktus dan juga Paus yang sekarang mengatakan kita menerima temuan-temuan evolusi mengenai keberadaan manusia, mengenai proses manusia bisa menempuh evolusi sampai hari ini. Jadi mereka sudah terbuka bahwa pengetahuan yang agama beri, agama kan punya 2 aspek katakanlah ya. Agama itu memberi kita apa yang disebut keterarahan pada Tuhan, ya kita percaya, trusting, mempercayakan diri, tapi juga agama menyimpan pengetahuan kan ya. Misalnya pengetahuan penciptaan bumi dan langit ya, 6 hari begitu. Nah, pengetahuan itu dianggap sebagai pengetahuan yang tidak lagi memadai untuk masa sekarang. Jadi itu yang para saintis mengatakan kalau kamu masih ngotot dengan pengetahuan agamamu yang mau menjelaskan bumi, mau menjelaskan kenapa orang sakit, mau menjelaskan kenapa orang menderita, maka pengetahuanmu itu nggak relevan. Maka kesadaran agamamu itu tidak cocok lagi untuk masa kini. Nah, itu yang pertama sebabnya. Yang kedua yang agak sedikit membuat kita juga kadang-kadang nggak bisa membela diri lagi, ialah justru dari kehidupan agamamu kau membenci orang lain. Dari kehidupan agamamu kau menyerang orang lain. Dari atau atas nama agama kau meledakkan gedung WTC gitulah kalau dalam konteks Dawkins ya. Dia marah sekali kenapa dari informasi agama ini orang bisa mendapat motivasi untuk menabrak gedung WTC di New York gitu ya. Dan itu membuat mereka mengatakan kalau begitu ada yang betul-betul bukan hanya tidak relevan lagi di situ, tapi juga ada bibit yang bahaya
Dari situ kalau dipupuk-pupuk terus, maka kita akan semakin saling mencederai satu dengan yang lain. Itu kurang lebih Jadi argumen-argumen. agama yang semakin tidak ajaran agama yang kaku dan tidak ada upaya kontekstualisasi, begitu ya? Nah, itu dia. Iya, yang sehingga menjadi agama tidak relevan, tak bermakna lagi bagi kehidupan. Ya. Agama terpisah dari apa yang dialami benar-benar oleh manusia. Ya. Itu salah satu titik pijak mengapa mereka mengatakan agama itu tidak menolong menghadapi kehidupan. Iya, kenapa kau ingat-ingat tentang itu? Ingat atau temukan yang baru dong di kepalamu yang terbatas sebenarnya. Tapi pakailah, apalagi usia juga terbatas. Kira-kira gitu nasihat Ya, mereka. kedua karena apa tadi? Karena agama yang destruktif itu, yang menghancurkan, Kenapa energi agama besar sekali untuk membenci orang. Jadi Jadi sebenarnya agama itu sendiri yang memberikan basis bagi para saintistik ini untuk mengatakan lupakan agama. iya. Mereka hanya semacam agen untuk membalikkan kepada agama apa yang agama lakukan dan agama ciptakan. Ya, betul. Sehingga kita perlu tahu kalau begitu apa itu proses kesadaran di otak kita, ya kan? Agar kita tahu bahwa banyak rekaman-rekaman agama di dalam diri manusia yang sebenarnya tidak harus ke arah destruktif, kan gitu ya. Sehingga agama perlu menemukan satu cara kesadaran baru yang lebih terbuka, yang lebih manusiawi, kan begitu. Kita bersyukur misalnya tokoh-tokoh agama seperti Paus, seperti Dalai Lama, justru dari agama dia mengupayakan perdamaian, ya. Jadi itu memberi kesadaran beragama, itu kesadaran yang baik sekali, kan begitu. Jadi apapun kehidupan ini, kalau aku memanggil nama Tuhan, maka aku akan mencoba memperbaiki. Aku akan mencoba menyembuhkan, ya. Bukan aku akan mengatakan, ini agamanya beda, gua tabrak deh, gitu. Atau ini agamanya beda, pergi ke sana sini, kan gitu. Jadi kalau sampai sebutlah kesadaran akan Tuhan itu hilang atau agama itu lenyap, itu bukan pertama-tama karena kampanye para ateis berarti. Tapi karena agamawan, orang beragama sendiri sebenarnya memenjarakan diri pada kesadaran akan Tuhan dalam periode tertentu dari pengalaman tertentu pada masa lampau dan lupa untuk membuat dia tertransformasi pada kehidupan sekarang. Begitu kan? Betul. Dan kalau begitu, karena juga agama tidak mau memahami karya Tuhan juga bisa melalui sains, gitu ya. Bahwa Tuhan juga sedang bekerja secara evolusi, gitu ya. Misalnya orang seperti seorang fisikawan dari Inggris, ya, Polkinghorne, dia mengatakan begini. Dari evolusi kita tahu bahwa ada proses yang membuat kita semakin tangguh, ya kan gitu ya. Karena ada seleksi alam. Katakanlah ini pandemi seleksi alam. Kita kan makin tangguh. Sekarang Omikron makin ringan. Dan dia mengatakan kita juga harus mendengar temuan teori kesehatan itu sebagai juga kebenaran ilahi. Injil bahwa di dalam proses hidup kita ada kemampuan untuk mengembangkan potensi semakin baik. Dan mari kita menghadapi kuasa gelap, yaitu bakteri-bakteri, virus-virus yang belum bisa kita jinakkan, gitu ya. Jadi agama kalau mau ikut dalam proses sains dan proses kesadaran yang baru, agama juga mesti mampu menerima bahwa firman itu bisa juga didengarnya dari proses sains yang menghadapi pandemi ini. Kira-kira begitu. Kalau mau ikut, ya. Bertolak dari penjelasan terakhir ini, Pak, bisa nggak menggambarkan lebih jelas kepada kita bagaimana relasi antara otak kita, sains, dan iman kepada Tuhan? Jadi otak kita itu memang berkembang dan kita harus menerima perkembangan yang kompleks, yang indah sekali dalam miliaran tahun, sehingga otak kita itu memproduksi
sebagai manusia Homo sapiens memproduksi suara. Dan dari suara datanglah bahasa sehingga kita bisa merekam. Nah, menurut saya dengan kemampuan yang luar biasa itu, maka kita manusia diberikan kemampuan untuk mengenal Tuhan. Jadi alat kenal kita yang semakin canggih ini akhirnya membuat kita tahu keberadaan Tuhan itu sedemikian, ya. Dan dengan demikian kita bisa mempercayakan diri, beriman, kan gitu ya, kepada realitas yang kita sebut Tuhan, bukan kita mempercayakan diri kepada apa yang katakanlah dulu dugaan-dugaan religius tentang kenapa orang sakit, kenapa orang lemah gitu ya. Dugaan-dugaan itu kita bisa jernihkan karena otak kita semakin canggih, karena sains semakin canggih, agar iman kita, karena otak kita dan pikiran kita sudah semakin terbuka, lebih terarah kepada Tuhan yang membuat kita tidak lagi seperti dulu mengira Tuhan itu meminta kita berperang, Tuhan itu meminta kita membenci, padahal itu membunuh, padahal itu kan hanya satu gagasan-gagasan yang lama, ya, yang berkembang, dan kita sekarang tahu dengan masa kini inilah pengertian yang Tuhan yang setepat-tepatnya, karena dibantu oleh sains, dibantu oleh Alkitab, dan di situ kita saling memperkaya untuk tanpa mengenalnya. mempersalahkan sebuah kesadaran bagaimana melakukan kehendak Sang Ilah itu dalam dia pada masa-masa yang lampau tentu saja. Karena pada masa lampau ya sebuah perintah kayak tadi itu mungkin relevan di dunia masa lampau, soal tadi membunuh, barangkali membunuh orang lain, barangkali di dunia tertentu pada masa lampau itu relevan, menjawab kebutuhan manusia begitu. Ya, kita bisa katakan itu relevan ketika memang kehidupan mereka sedang dalam pertikaian untuk merebut makanan gitu. Lalu mereka angkat ini pertempuran ilahi, padahal sebenarnya sedang mencari makan gitu ya, karena terbatasnya. Jadi kita tahu, oh begitu rupanya evolusi pengertian Tuhan. Sekarang dengan pengertian yang semakin terbuka, dengan bantuan sains, kita tahu semakin mengerti karya Tuhan dalam kehidupan ini. Baik, terakhir dari saya Pak Martin, pertanyaan saya. Untuk kembali ke tempat Godspot, apakah memang ada? Dari seluruh percakapan kita ini, kalau ada yang bertanya seperti Godspot, apakah memang ada? Bagaimana itu jelas? Bagaimana Pak Martin menjelaskan kepada para sahabat itu? Mungkin jadi kalimat pastoral terakhir juga ya. Godspot itu adalah istilah yang provokatif. Di satu pihak kita bisa katakan bahwa tidak ada satu ruang dalam otak yang menyimpan informasi mengenai Tuhan. Jadi Godspot itu tidak ada titik di kepala kita. Tetapi tentu memori tentang Tuhan, kesadaran tentang Tuhan itu telah berkembang sedemikian rupa sehingga kemampuan kesadaran itu terekam dalam otak kita, dan kiranya dengan kita merekam kesadaran itu, baiklah kita tahu satu hal, bahwa kesadaran akan Tuhan itu kiranya harus kita uji, ya. Kesadaran akan Tuhan itu kiranya kita harus jernihkan dengan apa? Dengan tentu merenungkan sumber-sumber agama, Alkitab, tapi juga dengan memahami bagaimana para ahli kognitif, bagaimana para ahli sains mengatakan bahwa banyak hal yang dulu kita kira kehendak Tuhan ternyata adalah warisan yang bersifat lama, sehingga kita bisa sekarang mengenal kehendak Tuhan yang baru karena kita diperkenalkan dengan sains, dengan karya-karya manusia yang sebenarnya untuk kemanusiaan dan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, di situ kesadaran tentang Tuhan kita semakin dekat dengan Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Martin dan para sahabat. Inilah percakapan kita. Sedikit agak berat percakapan kali ini, tapi berharap dengan penjelasan-penjelasan yang sangat sistematis dari Pak Martin, kita bisa menangkap apa yang Anda disampaikan. Dan bila ada masukan-masukan, komentar saya akan kirim kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191. 0812-8188-9191. Dan terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Tuhan berkati.